Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Ustazah harap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kemarin kita belajar tentang teks berita, hari ini kita akan belajar tentang iklan, sarana komunikasi. Jadi seperti yang judulnya bahwa iklan itu adalah salah satu sarana komunikasi. Baiklah anakku sekalian, silakan diperhatikan ya materinya. Jadi iklan itu merupakan salah satu bagian dari industri perdagangan. Dalam hal ini perusahaan-perusahaan ataupun perorangan menawarkan barang atau jasa yang dimilikinya melalui iklan. Secara umum, iklan dapat diartikan sebagai pemberitahuan yang tujuannya mendorong atau membujuk khalayak ramai atau masyarakat ya nak ya. Dengan iklan tersebut, kamu sebagai anggota masyarakat akan terbujuk untuk membeli barang atau jasa yang diberitahu itu. Jadi kamu di sini bisa dikatakan khalayak ramai atau masyarakat untuk yang tempatnya untuk dibujuk ya, seperti itu. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah kalian mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan pengertian, fungsi, serta mengidentifikasi unsur-unsur teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber. Baiklah anakku sekalian, silakan kita lanjut materi kita pada hari ini. Yang pertama, pengertian dan fungsi slogan, iklan, dan poster. Silakan open your book di halaman 28. Nah, di sini ada salah satu contoh iklan, membaca untuk meraih prestasi. Nah, iklan di sini sudah sangat jelas. Silakan bisa dilihat di layarnya Ustazah dan kalian juga bisa melihat di buku kalian, di buku paket kalian halaman 25. Jadi di sini menjelaskan bahwa kamu sudah memaklumi bahwa teks tersebut adalah iklan. Teks tersebut bermaksud mengajak para pelajar dan masyarakat pada umumnya untuk lebih gemar membaca guna untuk meraih prestasi. Jadi iklan ini mengajak para pelajar, masyarakat untuk gemar membaca agar menjadi siswa yang berprestasi, seperti itu. Jadi kalimat iklan itu biasanya dikatakan kalimat yang mengajak atau membujuk, seperti itu ya. Baiklah anakku sekalian, kita lanjut materi kita. Jadi di sini iklan tidak hanya merupakan bagian dari industri berskala besar. Dewasa ini iklan merupakan sarana yang banyak digunakan untuk kepentingan di bawah ini. Yang pertama, kepentingan apa saja yang digunakan oleh iklan? Yang pertama, berbagai perusahaan bisnis komersial untuk menjual barang dan jasa. Sudah jelas sekali. Pernah lihat Shopee? Tentu pernah kan? Nah, di situ banyak dijajakan barang. Nah, kalau jasa itu seperti apa? Contohnya seperti Grab, Gojek, Maxim, dan lain sebagainya, itu adalah jasa. Jadi kalau kamu melihat iklan-iklan Gojek, nah itu adalah salah satu iklan jasa ya. Kita lanjut yang kedua, bagi dunia perkantoran untuk mendapatkan karyawan. Jadi contohnya kalau di surat kabar kamu biasa melihat iklan lowongan pekerjaan. Nah, itu adalah di dunia perkantoran untuk mendapatkan karyawan, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, bagi pemerintah untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Contohnya ada iklan tentang COVID-19 yang tengah melanda negeri kita ini. Nah, itu adalah salah satu contoh iklan ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir di bagian D, bagi orang perorangan untuk membeli dan menjual barang-barang pribadinya. Jadi contohnya juga ada orang yang menawarkan barang-barang pribadinya yang sudah tidak terpakai lagi di Instagram. Nah, itu adalah salah satu contoh iklan. Baiklah anakku sekalian, silakan yang bertanya pada kolom komentar jika ada pertanyaan. Ustazah lanjut ya pada bagian slogan. Apa itu slogan kira-kira? Ada yang tahu?
Jadi slogan adalah perkataan atau kalimat pendek dipakai sebagai dasar atau tuntunan, pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan pula disebut moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Contohnya, sekolah Islam terpadu ikhtiar, berkarakter, cerdas, kompetitif, dan cinta lingkungan. Nah, itu adalah salah satu slogan ya, seperti itu. Nah, bisa kalian lihat di buku kalian di halaman 29 contoh-contoh slogan. Yang pertama itu adalah berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Slogan jadi slogan tentang perlunya mengutamakan kesetaraan antara masyarakat. Kemudian yang kedua, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kemudian yang ketiga, tiada hari tanpa prestasi. Nah, ini adalah salah satu contoh, tiga contoh slogan ya, seperti itu. Nah, sekarang Ustazah lanjut di bagian poster. Nah, pasti kalian pernah melihat contoh-contoh poster. Kalian sudah tidak asing lagi poster ya, seperti itu. Jadi poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar. Jadi ingat ya, kalau poster itu disertai dengan gambar. Ya, gambar, ada gambarnya. Bahkan gambarnya itu bisa full color. Yang dipajang di tempat umum, poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan satu ide, hal baru atau hal penting kepada halayak. Jadi poster itu mengandalkan perpaduan antara gambar dan kata-kata. Jadi poster lazimnya dipasang di tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan maupun slogan. Dalam hal bahasanya, poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Jadi poster itu intinya dia memadukan antara kata-kata dengan gambar, seperti itu. Nah, contoh poster, perhatikan. Nah, poster ini adalah salah satu contoh poster COVID-19. Kemudian contoh yang kedua, ini adalah salah satu contoh poster layanan masyarakat, seperti itu. Baiklah anak-anakku sekalian, jika sudah dipaham, Masya Allah sekali ya. Jika belum dipaham atau masih ada pertanyaan, silakan bisa bertanya pada kolom komentar. Selanjutnya kita akan belajar tentang unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Apa saja sih unsur-unsur iklan, slogan, dan poster? Yang pertama, iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Persuasif itu adalah mengajak. Jadi iklan merupakan teks persuasif. Persuasif itu yang mengajak ya, kata-kata disertai dengan unsur gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Contohnya di televisi. Kan di televisi didukung dengan unsur gerakan dan kata-kata, seperti itu ya contoh iklan. Kemudian yang kedua, slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan kata-kata. Jadi slogan ini hanya mengutamakan kata-kata saja, tidak disertai dengan gambar, seperti itu. Kemudian yang ketiga, poster merupakan teks persuasif yang mengajak ya, yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata dipajang di tempat-tempat umum, seperti itu adalah poster. Nah, baiklah anakku sekalian, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, nah kira-kira apa sih fungsinya kita belajar iklan dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan Islam? Seperti dijelaskan. Oke, maaf ya, untuk lebih jelasnya silakan diperhatikan di tabel berikut ini. Ya, oke. Nah, kira-kira apa sih manfaatnya kita belajar iklan dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang paham pastinya. Jadi iklan itu banyak sekali antara jual dan belinya. Dan ingat, jual beli itu sangat diharamkan yang namanya riba.
ya, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 275, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Seperti itu. Baiklah anak-anakku sekalian, cukup pertemuan kita sampai di sini. Silakan mengerjakan soal yang sudah Ustazah siapkan. Ibu tutup pertemuan kita hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.